Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia daulatan mustaqila bi anwa'il 'adatil mukhtalifah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tak punya pacar, punyanya sahabat. Teman-teman, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan dualisme dunia sehingga sempurnalah kehidupan di semesta ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato berjudul Moderasi Beragama sebagai Alat Pemersatu Umat. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa arti moderasi beragama? Ya, moderasi beragama adalah prinsip yang mengajari kita bagaimana cara kita menjalani keyakinan dengan seimbang, bijaksana, dan penuh dengan rasa toleransi. Moderasi beragama adalah prinsip yang mendorong kita untuk hidup berdampingan dengan damai dan menghormati perbedaan. Mengapa moderasi beragama begitu penting? Yang pertama, moderasi beragama membawa kedamaian. Yang kedua, moderasi beragama memupuk toleransi. Yang ketiga, moderasi beragama membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman budaya, ras, dan agama. Tetapi ironisnya, keberagaman tersebut melahirkan fanatisme buta, bahkan bentrokan yang dapat meruntuhkan falsafah negara Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaannya, apakah kita rela bangsa yang besar ini, bangsa yang dibangun dengan susah payah ini, cucuran keringat, linangan air mata, bahkan genangan darah para syuhada harus roboh karena kepentingan pribadi atau golongan? Tentu jawabannya tidak. Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan solusi, yaitu dengan moderasi beragama. Lalu, bagaimana cara kita mencapai moderasi tadi? Yaitu dengan toleransi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya di surat Al-Kafirun, Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin, yang artinya bagimu adalah agamamu dan bagiku adalah agamamu. Inilah prinsip toleransi yang Allah berikan kepada kita semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Moderasi bukanlah konsep yang datang dengan sendirinya, tapi memerlukan kesadaran dan komitmen dari setiap individu. Jadi, kita bisa memulai dengan cara merenungkan bagaimana cara kita mempraktikkan agama, bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda keyakinan, dan apakah kita sudah benar-benar menjalani nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya tutup, mari teman-teman, saya mengajak kepada teman-teman semua, mari kita terapkan moderasi beragama tersebut. Tapi dengan catatan, tidak keluar dari prinsip agama sendiri, supaya terciptanya sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Umat Islam merayakan Lebaran, umat Kristiani bernatal di Desember nanti.
moderasi beragama kita laksanakan supaya damai Ibu Pertiwi ini. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Oleh karena itu, saya meminta maaf atas segala kekurangan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat para dewan juri serta teman-teman yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan taufik kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya untuk menyampaikan pidato dengan tema moderasi beragama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari suku, ras, budaya, dan juga agama. Dari keberagaman tersebut harus kita syukuri dan juga kita jaga. Namun dari perbedaan yang ada, tantangan yang harus kita hadapi untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan juga semakin meningkat. Maka dari itu, disinilah pentingnya konsep moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap yang menempatkan agama pada posisi yang seimbang, tidak ekstrim, tidak berlebihan, tetapi juga tidak meninggalkan nilai-nilai agama. Moderasi ini mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan, mengedepankan dialog, dan juga menolak kekerasan yang mengatasnamakan agama. Sebagai umat yang beragama, kita pasti diajarkan untuk toleransi dalam kehidupan sehari-hari, saling menghargai, dan juga menjaga perdamaian. Agama apapun yang kita anut pasti mengajarkan cinta kasih, kebaikan, dan keadilan. Oleh karena itu, moderasi beragama sangat penting untuk memastikan bahwa kita dapat hidup berdampingan dengan aman, damai, toleran, dan juga harmonis. Namun sangat disayangkan, masih banyak oknum-oknum yang menyebarluaskan isu-isu radikalisme, terorisme, fanatisme, pertikaian, dan juga perselisihan yang tidak sehat. Oleh karena itu, moderasi beragama yang merupakan kunci dan juga kunci toleransi dan juga kerukunan. Nah, toleransi beragama telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai umat beragama tidak boleh memaksakan orang lain untuk menganut agama kita. Hadirin rahimakumullah. Moderasi beragama juga berarti kita tidak boleh terlalu mudah percaya dengan ajakan-ajakan ekstrim yang dapat memecah belah kehidupan bangsa. Kita harus waspada terhadap mereka yang memanfaatkan agama untuk memecah belah bangsa dan menyebarkan ujaran kebencian. Di era digital ini, seringkali kita dengar dan kita tahu
banyaknya ujaran kebencian yang pada akhirnya membanjiri pikiran kita dengan kebencian. Maka dari itu, pentingnya moderasi beragama untuk agar kita lebih kritis dan juga lebih bijak dalam memilah informasi yang berbeda. Pemerintah pun telah menegaskan bahwa kita harus memanfaatkan dan menjadikan moderasi beragama sebagai pilar untuk pembangunan bangsa. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Toleransi dan kerukunan merupakan fondasi bagi kemajuan negara kita. Dan juga hanya dengan sikap moderat dalam beragama kita dapat meraihnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan moderasi beragama sebagai prinsip hidup kita sehari-hari. Sebagai umat beragama yang baik, kita harus menciptakan suasana yang aman, nyaman, toleran, dan harmonis. Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Pidato saya cukup di sini. Jika rindu, harap hubungi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada perbuatan atau perkataan yang kurang dari saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencari tiram di tepi kolam. Sebelum isi hati diutarakan, izinkanlah saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan, langit dan bumi, siang dan malam, serta saya dan juga dewan juri sekalian yang cantik dan arif. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada seorang tokoh revolusioner, seorang direktur tak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi, sang kekasih Allah berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah. Tak lain dan tak bukan, beliau adalah Habibana wa Nabiyana, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan, dari zaman Utsman bin Affan ke zaman para generasi muda yang berpendidikan. Alhamdulillah. Hadirin sekalian yang berbahagia, Indonesia adalah negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman, mulai dari keberagaman suku, bangsa, dan agama. Keberagaman inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang unik dan menarik. Akan tetapi, di satu sisi lain, keberagaman jika tidak dijaga dan dikelola dengan baik, maka akan menjadi sumber potensi konflik yang bisa memicu fanatisme buta, pertikaian dan perselisihan yang bisa merusak moto Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, saya akan membawakan pidato yang berjudul Moderasi Beragama sebagai Alat Pemersatu Bangsa. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang berbahagia, membahas mengenai moderasi, tentu kita harus tahu apa arti dari moderasi. Betul bukan? Moderasi adalah jalan tengah antara dua hal yang mengalami kesenjangan atau gesekan sosial. Lalu, apa moderasi beragama? Moderasi beragama adalah bagaimana cara kita bersikap, memandang, dan berperilaku terhadap jalan tengah tadi supaya kita tidak berperilaku ekstrim atau berlebih-lebihan dalam menjalankan agama. Perlu saya tekankan lagi di sini teman-teman bahwa moderasi beragama dan moderasi agama adalah dua hal yang berbeda. Agama tidak perlu dimoderasi karena agama yang mengajarkan kita keseimbangan dan kebersatuan. Hadirin wa hadirat rahimakumullah.
Maka, bagaimana cara kita mencapai adanya moderasi beragama? Jawaban saya hanya satu, teman-teman sekalian, yaitu toleransi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Kafir ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin, yang artinya bagimulah agamamu dan bagikulah agamaku. Inilah prinsip toleransi yang Allah berikan kepada kita semua. Teman-teman dan dewan juri sekalian yang berbahagia, sebagai seorang pelajar, seorang santri maupun Gen Z, Gen Alpha, dan siapapun itu yang hadir dalam majelis ini, kita sangat berperan penting dalam membangun dan mewujudkan persatuan dan perdamaian bangsa ini. Maka dari itu, saya mengajak kalian semua, tentunya sebagai seorang pelajar, untuk bisa menerapkan moderasi beragama dengan catatan tidak melanggar adanya prinsip dari agama supaya tercapainya sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Demikianlah pidato singkat yang bisa saya berikan. Namun sebelum saya menutup pidato kali ini, marilah kita ambil sedikit kesimpulan dari apa yang kita bahas. Kita sebagai umat Islam harus bisa melaksanakan dua prinsip dari moderasi beragama. Yang pertama, jadilah umat yang wasatiyah, umat pertengahan, umat moderat dan tidak berlebihan. Yang kedua, berperilakulah toleransi dimanapun kalian berada kepada siapapun, selagi itu bukan masalah dengan akidah atau keyakinan. Durian isi putih. Cukup sekian dan terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.